Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah mualaf Kohdeni Sanusi keturunan Tionghoa. Gemetar dan pingsan dengar suara azan. Hidayah Islam dari Allah bisa datang kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja. Inilah yang dialami seorang mualaf yang kini menjadi pelaksana tugas Ketua Umum Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Sebelum masuk Islam, Kohdeni Sanusi merupakan umat agama lain. Namun jiwanya bergejolak. Padahal Kohdeni masih duduk di bangku sekolah menengah atas, yang biasanya anak muda tidak begitu memikirkan perkara agama. Hingga suatu saat Kohdeni terus-menerus bertemu umat Islam di penjuru tempat. Dia makin merasa gelisah, bahkan sangat malas untuk ibadah di agamanya terdahulu. Akhirnya Kohdeni memutuskan berkonsultasi dengan ustadz. Dia disarankan berdoa sebelum tidur dengan menyebut nama Tuhan. Sebutnya, "Ya Tuhan, Tuhan saja yang netral." "Nah, itu saya tertarik," ujar Kohdeni Sanusi. Ia lantas penasaran dengan cara doa yang dimaksud sang ustadz. Kohdeni pun meminta bimbingan serta doa yang dipinta. Mudah saja, dia hanya perlu berdoa untuk ditunjukkan agama yang benar, baik di dunia maupun akhirat. Pada saat mau tidur, Kohdeni pun berdoa, "Ya Tuhan, tunjukkanlah saya agama yang mana dibenarkan di dunia dan akhirat. Agama mana yang dapat menyelamatkan saya di dunia dan akhirat." Udah itu aja, tutur Kohdeni. Kebetulan esok harinya bulan Ramadan tiba. Ini seperti skenario dari Allah bagi Deni Sanusi. Entah karena apa, dia mendapat dorongan untuk ikut berpuasa. Padahal Kohdeni belum menjadi seorang muslim kala itu. "Saya belum Islam. Ada dorongan apa saya enggak paham. Saya ikut puasa waktu itu sebulan penuh, enggak kalah saya. Sebelum mau tidur saya ikuti nasihat itu," terang Kohdeni. Setelah berdoa sesuai arahan sang ustadz, Kohdeni Sanusi mendapat petunjuk dari Allah. Hidayah pertamanya adalah puasa. Kala mendengar azan, dia mengaku gemetar seketika, bahkan sempat pingsan beberapa saat. "Kan kalau puasa itu maghrib, buka biasa ya. Saya nunggu maghrib, saya setel radio. Tiba-tiba azan, saya kaget setengah mati sampai kelenger, pingsan semenit. Gemetar saya, padahal sebelumnya saya dengar suara azan biasa saja," ucap Kohdeni. Merasa bingung, Deni lantas kembali berkonsultasi dengan sang ustadz. Ustadz mengatakan itu adalah salah satu petunjuk dari Allah atas doa-doanya. Kohdeni merasa bingung atas petunjuk tersebut. Dia pun kembali berdoa dan meminta penjelasan akan hal yang dialaminya. Kemudian Allah memberi petunjuk kedua kepada Kohdeni lewat sebuah mimpi. Dia melihat sekelompok orang bermain rebana dan melantunkan selawat di sebuah acara TV. Ini makin membuatnya bersemangat untuk terus berdoa. Belum berhenti di sana, Allah kembali memberikan hidayah kepadanya. Petunjuk ketiga ini masih sangat berbekas di pikiran Deni. Bahkan sampai bulu kuduknya sampai merinding ketika membahas hal ini. Diceritakan sang ustadz menyarankan Deni untuk tidak tidur di sebuah malam Ramadan, yakni malam ke-27. Dia pun menuruti perkataan sang ustadz. Dalam perjalanan sepulang dari rumah sang ustadz, sekitar jam 1 atau jam 2 pagi, Deni merasa ada yang menggandeng tangannya dan menuntut arahnya untuk berwudu. Tidak hanya itu, dia juga dituntut untuk melakukan sholat 2 rakaat. Deni mengaku tak membaca doa apapun kala itu. Tentu saja lantaran dirinya masih belum tahu apapun terkait agama Islam. Semua benar-benar terjadi begitu saja, di luar nalar pikirannya. "Saya ikutin aja. Setelah selesai saya naik. Saya ikutin saja. Setelah selesai salat, naik ke atas dan salat 2 rakaat. Nah, udah kan selesai habis subuh, saya datang ke ustadz," kata Kohdeni. Ia kemudian menceritakan kejadian yang menurutnya aneh dan gaib itu kepada sang ustadz. Dijelaskan, wudhu dan sholat adalah simbol yang identik dengan Islam. Kendati demikian,
sang ustadz kembali menyerahkan pilihannya kepada Kah Deni. Gini aja, wudhu itu simbol Islam, sholat juga simbol Islam. Cuma saya Islam. Enggak mungkin saya ajak kamu karena Islam, bukan agama ajakan. Kamu mikir aja sendiri. Koh Deni berpikir, benar, ternyata kejadian semalam membekas beneran, kata Koh Deni. Beberapa hari kemudian, bulan Ramadan selesai dan tibalah Idul Fitri. Saat itulah Deni Sanusi yang masih berusia 19 tahun mantap menjadi mualaf dan resmi memeluk agama Islam. Tanpa pikir panjang, dia pun mengikuti segala ajaran Islam. Salah satunya melakukan khitam. Mulai dari situlah Koh Deni Sanusi percaya bahwa Allah memang benar ada dan kerap mendengar doa-doanya. Jadi doa saya itu ditunjukkan agama sama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terbukti. Wallahu a'lam bissawab.